Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121 2019 092. Jadi di pertemuan kali ini aku akan membahas buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, ada piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya di akhir bulan atau di akhir tahun. Fungsi buku besar pembantu adalah yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku besar pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis buku besar pembantu itu ada dua, buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Dalam buku besar pembantu utang berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja saja dalam tempo tertentu atau berkala. Yang kedua ada buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Jadi ini adalah tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Jadi nanti kita akan bikin dua, format pivot table dan format advanced filter. Selanjutnya ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke dalam buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, untuk neraca saldo ini kita menggunakan format pivot table. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke Excel-nya. Nah, di sini udah aku siapin Excel-nya. Ini ada 2 sheet buku besar pembantu untuk yang pivot table dan untuk yang advanced filter. Nah, yang pertama kita copy dulu header-nya. Nah, ikutin aja, ini udah sampai E. Lalu kita pivot dari jurnal umum. Caranya itu sama. Insert pivot table. Nah, ini exciting worksheet. Location-nya kita pilih di buku besar pembantu yang 7. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu kita taruh seperti biasa. Nomor akun di report. Lalu tanggal di row label dan keterangan di row label. Nah, tanggalnya ini kan masih berbentuk seperti ini. Kita ubah sama seperti sebelumnya. Yaitu kita klik file setting, lalu pilih yang non. Layout print-nya kita pilih yang show item labels in tabular form. Nah, nanti dia udah seperti ini. Lalu selanjutnya kita copy sama seperti buku besar. Ini nama akun. Nah, tapi kita ganti jadi nama relasi. Nama relasi. Lalu selanjutnya ininya juga sama. Kita copy pos saldo. Nah, ini yang nomor akun kita juga kasih tanda titik 2. Caranya sama seperti yang minggu lalu. Nah, untuk yang pos saldo awal juga copy.
Nah, lalu untuk yang ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Dari nomor akun ke daftar bantu. Koma 2 karena ada di kolom 2, false. Nah, ini kita copy juga ke saldo awal dan pos saldo. Ganti 3. Saldo awal ganti 4. 2, 3, 4 ya. Nah, lalu selanjutnya, nah ini udah jadi, kita tinggal contoh, pilih yang P01 untuk piutang. Nah, ini kan muncul. Oh, sorry. Sebelumnya tambahin dulu debit dan kredit. Nah, ini kita pilih dulu yang P001. Nah, jadi di sini udah muncul. Nah, ini kan belum ada kolom saldonya. Nah, ini kita akan tambahin. Caranya itu sama kayak sebelumnya. Ke option, lalu kita pilih yang file item and set. Calculate file, lalu name filenya kita saldo. Lalu formulanya kita hapus, ini debit, insert, dikurang, kredit, insert. Lalu oke. Nah, ini udah muncul. Lalu kita tarik saldonya ke values. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, lalu kita akan coba untuk yang utang. Ini kita tinggal copy aja, lalu kita pilih yang utang. Yang U002. Nah, nanti munculnya seperti ini. Oke, jadi ini kan kalau misalnya utang, emang saldo awalnya itu di kredit. Jadi harusnya ini nggak minus. Caranya itu kita ubah sama seperti yang minggu lalu. Nah, jadinya minusnya itu yang di debit. Nah, lalu ini untuk yang format pivot table. Selanjutnya, kita akan menggunakan yang format advanced filter. Nah, ini di sheet yang selanjutnya. Nah, untuk ininya kita copy aja dari buku besar. Lalu ininya juga di copy aja. Nah, untuk nama akun ini kita ubah jadi nama relasi. Nah, selanjutnya kita akan data validation yang nomor akun. Caranya itu sama kayak sebelumnya. Kita ke data, lalu data validation, ininya list, baru source-nya itu sebelumnya aku udah bikin kode bantu. Lalu ignore blank-nya di uncheck list. Lalu oke. Nah, nanti udah muncul. Nah, di sini udah ada nomor-nomor ininya kode bantunya. Lalu selanjutnya untuk nama relasi, rumusnya itu sama, kita menggunakan VLOOKUP. Dari sini ke daftar bantu, lalu 2, lalu false.
Untuk yang pos saldo sama saldo awal kita kopas aja link ininya. Untuk pos saldo itu ada di kolom 3. Untuk saldo awal ada di kolom 4. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat mengisi ini. Ini kita pilih dulu salah satu. Nah, untuk yang advance filter itu caranya sama kayak sebelumnya. Jadi ini kita blok sampai kredit. Lalu habis itu kita ke data, kita pilih advance. Lalu ini oke. Nah, lalu actionnya itu kita pilih yang copy. Lalu list line-nya itu kita dari jurnal umum. Ini kita copy. Kita blok sampai bawah. Nah, lalu untuk kriteria range-nya itu dari nomor akun dan nomor akun bawahnya. Lalu copy to-nya dari tanggal sampai kredit. Oke. Nah, ini kan nanti muncul seperti ini. Nah, lalu untuk saldonya sama. Ini sama dengan debit. Lalu yang kreditnya ini ditambah debit dikurang kredit. Nah, jadi untuk buku besar pembantu yang menggunakan format advance filter itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca lajur atau neraca saldo. Untuk neraca saldo, kita copy dulu header-nya. Ini samain aja, tapi buku besarnya kita ubah jadi neraca saldo. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan format pivot lagi. Caranya itu sama, kita ke jurnal umum. Nah, lalu kita pivot menggunakan ini kita pilih, karena ada di insert kita pilih N, lalu kita pilih V. Nanti yang ini selanjutnya udah ke copy sampai bawah, lalu kita exciting worksheet-nya kita pilih di A7. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal pindahin nomor akun. Nomor akun itu ke row labels, lalu sama nama akun. Nah, untuk yang nomor akun ini kan bentuknya masih seperti ini. Nah, kita ubah kayak seperti kita ngubah tanggal. Caranya itu sama. Ini non, lalu layout, show item. Nah, nanti kan udah munculnya seperti ini. Lalu kita tambahin tarik saldo ke values. Nah, jadi sumnya itu di bawah 25 juta karena ini masih semuanya muncul. Lalu kita filter yang piutang sama utang itu kita nggak usah masukin. Caranya itu gampang, kita tinggal klik yang panah bawah tadi, lalu unchecklist yang P001 sampai U002. Oke. Nah, jadi nanti dia grand totalnya 0 ya, jadi harus 0. Lalu selanjutnya, untuk yang kolom D sama E itu kita tambahin debit dan kredit. Nah, lalu selanjutnya, untuk yang debit, ini aku copy dulu ya. Nah, untuk yang debit itu kita rumusin ke sini. Tapi karena ini jadinya seperti ini kan dia masih pivot. Nah, jadinya kita menggunakan rumus karena si saldo ini ada di C dan kolom ke-8, kita ketik C8.
Lalu habis itu kita kopas aja sampai bawah. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang akumulasi penyusutan itu kita hapus karena dia saldonya itu kredit. Kewajiban sampai 2, 3. Ini penjualan pendapatan. Nah, lalu untuk yang kredit, untuk yang kolom kredit ini bisa kita copy aja. Nah, ini kan karena dia minus, jadi kita bisa tambahin minus di depannya biar hasilnya positif. Nah, ini kita copy sampai bawah. Lalu untuk ininya kita menggunakan sum. Nah, untuk yang sum of saldonya ini, kita mau coba hilangin. Kita balikin lagi ke sini. Nah, jadi kan si debit kreditnya ini 0, karena ini kita masih pakai rumus. Nah, lalu kita masukin lagi saldonya. Nah, kita akan matiin rumusnya biar dia bisa tanpa pas saldonya dikeluarin. Caranya itu kita blok sampai bawah. Lalu kita copy. Nah, nanti tinggal klik kanan, pilih yang pasta spesial, pilih yang values. Nah, jadi nanti ini udah nggak ngerumus ke si saldo. Nah, lalu selanjutnya saldonya bisa kita hilangin. Nah, ininya kita hapus. Nah, untuk yang masih kosong-kosong ini kita akan kasih 0. Caranya itu kita blok sampai bawah. Lalu control find ctrlf, replace with 0, replace all. Oke, baru nanti ini nah, oke. Jadi begitu cara untuk membuat neraca saldo menggunakan format pivot table. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.